Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzallahu yakum, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu bab yang ke 100 berapa? 184 ya. Seratus 184 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas bab yang ke 183, babu islahidatil bain. Kemudian bab yang ke 184 adalah babun idza katabta li rajulin huwa laka musaddiqun. Bab apabila engkau berdusta kepada seseorang yang mana orang tersebut membenarkan kamu. Didatangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis yang ke 393. Dan hadis yang ke 393 ini oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafizahullah dikatakan bahwa riwayatnya lemah. Saya bacakan dulu riwayatnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Haywatu ibnu Suraihin qala hadatsana Baqiyatu an Barata ibni Malik al-Hadrami an Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufair anna abahu haddatsahu anna Sufyan bin Usaid al-Hadrami haddatsahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jemaah sekalian, diterangkan di dalam kitab ini bahwa telah menceritakan kepada kami Haywat bin Suraih. Kata Haywat bin Suraih telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Dubarah ibni Malik al-Hadrami dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, bahwasanya ayahnya menceritakan kepadanya yaitu Jubair bin Nufair, sesungguhnya Sufyan bin Usaid al-Hadrami telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia Sufyan bin Usaid al-Hadrami telah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita pelajari ini tercatat di dalam kitab ya Al-Adabul Mufrad dan di sini saya akan membacakan riwayat tersebut ya. Apakah riwayat ini sah atau tidak?
Dengan membacakan ini mungkin nanti jadi bahan pertimbangan apakah riwayat ini sah atau tidak. Namun saya Muhammad bin Muhammad As-Salafi menyatakan bahwa riwayat ini tidak sahih. Kata beliau, dhaifun, riwayat ini dhaif karena ada dubaroh, ya, dubaroh hada majhul. Bahwa dubaroh ini majhul, yaitu rawi yang tidak dikenal. Dan hadis ini adalah hadis yang didhaifkan di dalam kitab silsilah ahadits dhaifah, yaitu nomor 1251. Akhrajahu Abu Dawud fil Adab. Al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkannya dan telah mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Adab. Babun fil Ma'arij wal Qadha'i, dan Imam Al-Qadha'i meriwayatkan hadis ini di Musnad Syihab, dalam Musnad Syihab. Hadis yang mana? Hadis yang berbunyi kaburat kalimatan an tuhaddisa akhaka. Ya, betapa besarnya pengkhianatan, ya, pengkhianatan kamu yang berbicara dengan saudaramu hadisan, suatu pembicaraan, huwalaka musaddiqun, ya, sedangkan dia membenarkan kamu. Artinya kamu menceritakan suatu perkataan kepada saudaramu, saudaramu sangat percaya padamu, wa anta lahu kadibun, sedangkan kamu berdusta kepadanya. Ini menarik hadis ini. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang orang yang dikhianati oleh temannya, ya. Orang itu sangat percaya dengan temannya, tapi ternyata temannya apa? Berkhianat. Ini yang akan kita bahas insya Allah. Ya. Namun, sebagaimana tadi sudah saya terangkan bahwa apakah yakni keterangan riwayat ini sah ataukah tidak, yaitu hadis yang berbunyi kaburat, ya, khianatan, betapa besar pengkhianatan, yakni antu haditha akhaka, di mana engkau berbicara kepada saudaramu. Kamu berbicara kepada saudaramu kada wa kada, begini dan begitu, ya. Kemudian sementara, ya, saudaramu itu membenarkan kamu, tapi ternyata kamunya tidak membenarkan saudaramu. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan masalah ini, maka saya ulang lagi bahwa apakah riwayat ini sahih ataukah tidak, inilah yang mungkin nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, berkenaan dengan masalah ini, saya ulangi. Pertama, bahwa di dalam kitab ini dikatakan riwayat ini dhaif karena ada Dubara, ya, dan Dubara bin Malik al-Hadrami dikatakan majhul, yakni tidak dikenal. Tetapi kalau kita baca beberapa keterangan yang lain, yakni pertama, Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Iraqi dalam takhrij atas kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang ketiga halaman 165. Beliau mengatakan isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya baik. Akhrajahu Ahmad wa Tabarani fi Musnad as-Sabiyin wa Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya. Beliau ternyata mendatangkan riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad
hadis nomor 17.635, hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Musnad As-Samin, hadis nomor 495, dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya pada juz yang ke-6 halaman 99. Beliau mengambil ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, ini juga terdapat dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Musnad As-Samin, juga dalam riwayat Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Dinyatakan kata Imam Al-Iraqi isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Dan ini riwayatnya adalah dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansori radhiyallahu anhu. Ya, bukan dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami. Kalau tadi kan dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami. Yang keduanya, di dalam kitab Takhrij atas kitab Mishkatil Masabih. Dalam kitab Takhrij Mishkatil Masabih, ini dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami. Ini sama dengan yang terdapat dalam kitab apa tadi? Al-Adabul Mufrad. Dikatakan bahwasanya Nabi kita yang mulia bersabda, kaburat khiyanatan. Sama dengan yang tadi, betapa besar pengkhianatan, antu hadisa akhaka hadisan, engkau bercerita kepada saudaramu tentang suatu berita, suatu cerita, suatu perkataan, walaka bihi musaddiqun, dia sangat membenarkan kamu, wa anta bihi kadhib, sedangkan engkau berdusta kepada dia. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau wafat tahun 852. Kalau tadi Al-Iraqi, Al-Iraqi adalah gurunya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang wafat tahun 806. Gurunya Al-Hafidh menyatakan hadis ini jayyid, isnaduhu jayyid. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan riwayat ini yakni hasan kama qala fil muqaddimah. Beliau menyatakan hadis ini hasan, ya, sebagaimana dalam Takhrij Mishkatil Masabih di muqaddimahnya. Demikian pandangan para ulama tentang hadis ini. Jadi para ulama kita seperti Al-Imam Al-Iraqi, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar belum menyatakan riwayat ini adalah derajatnya, ya, kata beliau derajatnya hasan. Seperti itu. Nah, adapun yakni keterangan yang lain, ya, yang menjelaskan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sah dalam masalah ini. Ada riwayat yang sebenarnya bermirip pandangan yang tadi. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mendatangkan riwayat yang sah. Kata Imam Al-Albani, ada dalam kitab Sahih Abi Dawud dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bisadji' wa a'udzubika minal khiyanat fa innaha bisatil bitanah. Di dalam keterangan ini dijelaskan bahwa yakni Nabi kita yang mulia, ya, sudah mengajarkan satu doa di mana doanya adalah Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung padamu, ya, minal ju', yaitu dari rasa lapar, fa innahu bisadji, karena sesungguhnya, ya, rasa lapar itu adalah seburuk-buruknya bagi orang yang akan berbaring atau akan tidur. A'udzubika minal khiyanah, dan aku berlindung pada engkau dari khianat, fa innaha bisatil bitanah, karena khianat adalah seburuk-buruknya teman dekat. Hadis ini oleh Imam Al-Albani dikatakan derajatnya hasan.
Hadis ini derajatnya hasan. Ini sebagai hadis yang dikatakan ini sama dengan yang tadi. Begitu pula Imam Al-Albani juga di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Iman dari Sa'ad, dia berkata bahwa kata Sa'ad, al-mu'min yatba'u alal khilal kulliha illa al-khiyana wal kadhib. Maka diterangkan di sini bahwa al-mu'min yutba'u alal khalali kulliha illa al-khiyanatu wal kadhib. Bahwasanya yang namanya mukmin dia diberikan tabiat adanya kekurangan, ya, adanya al-khalal. Al-mu'minu, saya ulang lagi, bahwa seorang mukmin itu yakni dia akan terkena tabiat, ya, yaitu atas segala macam kekurangan. Dan kekurangan itu adalah merupakan perkara yang wajar ila kecuali al-khiyana wal kadhib. Namun jangan lupa, walaupun demikian tidak boleh ada pada dirinya adanya pengkhianatan dan adanya kedustaan. Artinya pengkhianatan dan kedustaan adalah kekurangan yang tidak boleh ada pada seorang mukmin. Maka keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang mukmin tidak boleh memiliki sifat khianat, karena orang yang memiliki sifat khianat itu merupakan sifat yang sangat buruk. Nah, ala kulli hal bahwa dari keterangan ini maka saya ulangi lagi, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Albani, namun beliau sudah mendatangkan pengganti dari riwayat ini. Terus kemudian adapun Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan riwayat ini hasan dan dapat diamalkan. Apa faedah dari hadis ini? Faedahnya adalah bahwa hadhihi khiyanatun azimah. Ini adalah pengkhianatan yang besar. Antu hadis akhaka, di mana engkau yakni berbicara kepada saudaramu al-muslimah yang beragama Islam. Engkau berbicara kepada saudaramu sesama muslim bihadis dengan satu pembicaraan wa huwa yasiku fika, sedangkan saudaramu ini temanmu itu begitu percaya dengan kamu, ya, annaka muslimun, bahwasanya engkau adalah seorang muslim, la takdibu, kamu tidak akan berdusta, fayusaddikuka, lalu dia pun membenarkan kamu, walhal annaka kadib, dan kenyataannya engkau berdusta kepada dia. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan orang yang didustakan oleh siapa? Yakni didustakan oleh temannya. Bagaimana orang yang dikhianati oleh temannya. Maka ini merupakan akhlak yang tidak baik. Ini merupakan sesuatu yang buruk apabila seseorang melakukan hal yang seperti ini. Jadi barakallahu, ini adalah poin yang pertama yang tadi sudah saya terangkan, dan tadi saya sudah menjelaskan berdasarkan keterangan-keterangan dan riwayat-riwayat yang disampaikan di dalam kitab tersebut. Selanjutnya, berbicara tentang masalah ini, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya al-kadhib itu adalah alamatun alal khiyanah. Yang namanya dusta merupakan alamatun alal khiyanah, itu merupakan tanda pengkhianatan. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang memiliki sifat dusta. Seperti tadi, bahwa temannya sangat membenarkan sementara dia mendustakan. Temannya sangat membenarkan sementara dia mendustakan. Diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari An-Nawas bin Sam'an. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa yang dilemahkan dalam riwayat ini adalah yaitu riwayat dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami, itu yang dilemahkan. Tetapi riwayat yakni Sufyan bin Usaid Al-Hadrami itu telah dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang keduanya, bahwa riwayat dari An-Nawas bin Sam'an itu adalah riwayat yang dihasankan
dinyatakan isnaduhu jayyid oleh Al-Imam Al-Iraqi. Di sini dijelaskan bahwa riwayat tersebut dua-duanya menurut ulama ini dapat diterima. Apa itu? Yaitu riwayat yang dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami. Di sana ada rawi yang majhul. Apabila datang dari riwayat yang lain dari An-Nawas bin Sam'an, maka itu bisa naik menjadi hasan li ghairi. Seandainya dalam riwayat An-Nawas bin Sam'an ada kelemahan yang serupa umpamanya. Dan di sini redaksinya adalah sama dengan yang tadi. Kaburat khianatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta lahu bihi kadhib. Maka dikatakan bahwasanya ya di dalam Mansurul Hukmi dikatakan al-kadhib lisun. Yang namanya dusta adalah pencurian. Li'anna lisu yasriku malak. Karena sesungguhnya pencuri itu mencuri hartamu. Wal kadhib yasriku akhlak. Dan yang namanya berdusta itu yasriku akhlaka. Yakni mencuri akalmu. Demikian diterangkan di dalam Mansurul Hukmi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata seperti yang diterangkan di dalam kitab Adabud Dunya Waddin pada halaman yang 246 dikatakan bahwasanya al-kadzdzab kas-sarab. Yang namanya dusta ya, al-kadzdzab pendusta itu ya, yang namanya pendusta diterangkan di sini bahwasanya seorang pendusta itu kasarroh, yakni seperti fata morgana. Seperti bayang-bayang. Itulah pendusta. Maka dikatakan al-kadzdzab kas-sarab. Dan kita tahu yang namanya al-kadhib, dusta adalah alamatun ala khalalin fil iman. Yang namanya dusta merupakan tanda adanya kekurangan dalam iman. Sebagaimana halnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW kata Nabi, ya, apa kata Nabi? Yang tadi sudah saya bacakan, yutba'ul mu'min alal khalali kulliha. Bahwasanya seorang mukmin itu ya diberikan tabiat alal khalali kulliha. Di atas adanya kekurangan-kekurangan. Dan dari kekurangan tersebut ilal khiyana wal kadzdzab wal kadiba, kecuali khianat dan dusta. Atau dalam ayat yang lain, yutba'ul mu'min ala kulli khulatin ghairul khiyana wal kadhib. Bahwasanya seorang mukmin itu diberikan tabiat atas setiap persahabatan. Persahabatan yang mana? Yang tanpa pengkhianatan dan tanpa kedustaan. Maka al-khalal yakni jika dimaknakan dengan persahabatan, teman, maka artinya tabiat seorang mukmin akan tergantung kepada teman seluruhnya, kecuali pengkhianatan dan dusta. Artinya tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada dusta pada pertemanan. Yutba'ul mu'min ala kulli khullah. Bahwasanya yang namanya seorang mukmin itu diberikan tabiat atas setiap persahabatannya. Ghairul khiyanati wal kadhib, ya selain pengkhianatan dan dusta. Al-Habib Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyatakan hadis ini sanadnya kuat meskipun telah dilemahkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab At-Targhib. Namun periwayatan ini dianggap sebagai periwayatan yang menunjukkan bahwa tidak boleh dalam pertemanan, tidak boleh dalam persahabatan adanya pengkhianatan, adanya kedustaan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Fathul Bari. Al-Habib Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan sanadnya sahih. Juga hadis ini ada yang marfu dan ada yang mauquf, yakni ada yang disandarkan kepada Nabi dan ada yang disandarkan kepada Abu Bakar. Terlepas dari semua itu, yakni al-kadibu yujanibul iman. Bahwa yang namanya dusta itu yujanibul iman, itu akan menjauhkan keimanan. Al-kadib yujanibul iman. Dusta itu akan menjauhkan
keimanan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan fala yajtami'ul kadhib wal iman. Kata Imam Ibnu Qayyim, dusta dan iman itu tidak bisa berkumpul. Illa kecuali wa yatrudu ahaduhuma sahibahu. Salah satunya harus menolak yang lainnya. Artinya kalau dia menerima iman, tolak al-kadhib, dusta. Kalau dia dusta, maka dia akan menolak iman. Kemudian wa yastaqiru maudhi'ahu, dan salah satunya akan menempati yang lainnya. Karena apa? Fala yastami'u al-kadhib wal iman. Bahwa dusta dan iman tidak bisa bersatu. Bahwasanya dusta dan iman tidak bisa berkumpul. Maka padalla hada ala annal mu'min la yakunu kadzaban. Maka dari keterangan ini, dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dalam kitab Zadul Ma'ad, ini menunjukkan bahwasanya padalla hada ala annal mu'min la yakunu kadzaban. Bahwa seorang mukmin tidak boleh menjadi pendusta, tidak boleh. Begitu pula dalam riwayat Imam Malik. Ya, dengan sanad yang ada sedikit pembicaraan dari Sofwan bin Sulaim. Kata Sofwan bin Sulaim, qila, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan? Apakah ada seorang mukmin itu jabbanan yang penuh dengan ketakutan? Qala, kata Rasul, na'am ya. Qila, ya Rasulullah, ayakunul mu'min bakhilan? Apakah ada seorang mukmin yang bakhil? Kalau mukmin jabban, itu artinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ada enggak katanya? Qala, kata Rasul, na'am ya ada. Ada mukmin yang jabban. Yaitu mukmin yang ada rasa takut, ada ketakutan, ada kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Ada. Lalu tanya lagi, ya Rasulullah, ayakunul mukmin bakhilan? Apakah ada mukmin yang bakhil? Qala, na'am. Qila, ditanya, ayakunul mu'minu kadzaban? Tapi adakah seorang mukmin yang pendusta? Qala, la. Mukmin yang penakut ada. Mukmin yang penuh dengan kekhawatiran, cemas ada. Mukmin yang bakhil ada. Tapi mukmin yang pendusta, kata Rasul, la, tidak ada. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak layak seorang mukmin yakni dalam keadaan apa tadi? Dusta, nggak boleh. Seorang mukmin tidak boleh dusta. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis. Tafadhol man yas'al. Ya, fadhol. Iya, jadi dalam hadis ini kan kalimatnya kaburat khianatan antu hadis akhu hadisan, yakni besar pengkhianatan orang yang kamu ya menceritakan kepada saudaramu sebuah cerita. Ya. Cerita apa? Jawabnya hadisan kadiban. Hadis yang penuh dengan kedustaan. Dan ini sifatnya apa? Pertama, ini sifatnya mutlak ya. Ini kan kalimatnya
tanpa nafi. Kalau tanpa nafi dalam dalam ilmu ushul fiqh ini namanya kalimat yang bersifat mutlak. Artinya hadisan kadiban. Cerita tentang cerita yang dusta. Jadi di sini kalimat hadisan kadiban muqayyad. Sudah bukan mutlak lagi. Artinya cerita yang bagaimana? Pembicaraan yang bagaimana? Pembicaraan yang mengandung dusta. Apa saja? Ini secara mutlak. Apa saja? Dan kita tahu al-mutlaqu yabqa ala itlaqi. Yang namanya kemutlakan tetap di atas kemutlakannya. Namun muqayyadnya adalah karena hadisan fihi kadhib. Yaitu pembicaraan yang padanya ada kedustaan. Apa saja. Termasuk orang yang umpamanya menerangkan sebuah hadis, gitu kan? Ya, yang di dalamnya dusta, yakni umpamanya tidak sahih. Kemudian kita katakan sahih umpamanya. Itu juga masuk. Quran juga, yakni yang tafsir yang enggak begitu, kata kita tafsirnya begitu, sama. Atau pembicaraan yang lain, perkataan yang lain, yang di dalamnya ternyata mengandung kedustaan, sama. Dalam urusan Quran, sunnah, hadis, umpamanya, atau pembicaraan yang lainnya, pembicaraan di antara kita kaum muslimin dengan saudaranya, kita membicarakan sesuatu yang mengandung nilai dusta, ya. Sementara orang tuh sangat percaya dengan kita, ya. Tentu caranya apa? Kayak tadi, hadis yang lemah kita tidak katakan lemahnya. Kayak kan saya sengaja suka terangkan, ayat ini lemah, lalu saya terangkan kenapa ada ulama yang mengesahkan. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita harus jujur dalam persoalan berilmiah. Karena banyak orang yang tidak jujur dalam berilmiah. Begitu barangkali, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan kita akhirnya di sini subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.